ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون والذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah sifat-sifat ahli surga. Tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah sifat-sifat ahli surga. Bahwasanya manusia dalam hidupnya sangat mendambakan dan mengharapkan adanya surga dan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan cita-cita seorang muslim yang tertinggi itu apa? Kalau kita tanya seseorang, apa cita-cita Anda yang paling tertinggi, yang tertinggi? Mungkin ketika ditanya, sedikit yang menjawab cita-citanya itu adalah bahwa saya akan masuk surga. Sebagian menjawab, cita-cita saya jadi dokter. Cita-cita saya jadi insinyur. Cita-cita saya jadi pengusaha besar. Yang terfikir bagi mereka adalah cita-cita yang berhubung dengan dunia. Sebenarnya, cita-cita tertinggi kita sebagai seorang muslim adalah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinyatakan oleh Allah di dalam satu ayatnya. Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah dan dimasukkan ke surga, faqad faza. Sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia orang yang bahagia. Dalam ayat ini jelas-jelas Allah mengatakan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan yang pertama adalah ketika dia dimasukkan ke surga. Zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari api neraka. Juga dijauhkan dengan segala sebab yang akan mengantarkan dia masuk ke api neraka. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga. Dimudahkan dia untuk melaksanakan sebab-sebab yang akan memasukkan dia ke surga. Inilah kenikmatan yang besar. Kenikmatan surga sungguh ya belum apa-apa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Sesuatu yang tidak pernah terbayang oleh mata kita. Kenikmatan surga tadi.
dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terlintas dalam hati kita kenikmatannya. Sungguh, di surga tidak akan ada perkataan batil, perkataan sia-sia, singgung menyinggung, tidak ada. Semua adalah kebaikan. Hanya di dunia inilah kita diuji dengan berbagai macam perkataan-perkataan yang tidak baik, diuji dengan ghibah, fitnah, namimah. Namun di surga itu tidak ada sama sekali. Semua penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu, dunia adalah tempat bagi kita untuk beramal saleh. Dunia ini adalah semuanya fitnah. Bisa jadi fitnah. Ketika kita mendapatkan nikmat, terfitnah kita. Ketika kita mendapatkan musibah juga terfitnah. Hanya saja jalan keluar dari fitnah itu. Ketika kita dapat nikmat, fitnahnya, jalan keluarnya adalah bersyukur kepada Allah. Ketika kita dapat musibah atau ujian, jalan keluar dari fitnahnya bersabar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat ahli surga dalam Al-Qur'an. Juga menjelaskan sifat-sifat ahli neraka dalam Al-Qur'an. Pada khutbah yang mulia ini kita hanya membatasi sebatas menjelaskan sifat-sifat ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka ini. Sifat yang pertama adalah sebagaimana yang khatib bacakan di awal khutbah tadi. Al-iman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman. Beriman di sini apa? Bukan hanya iman dengan perkataan saja. Iman mencakup perkataan, perbuatan, qaulan wa amalan. Beriman kepada Allah, beriman kepada setiap apa Allah perintahkan untuk diiman. Hanya yang beruntunglah orang-orang beriman. Maka iman diwujudkan dengan amal saleh. Iman di sini juga artinya tauhid, mentauhidkan Allah. Menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Sagiruha wa kabiruha, kecil atau besar. Ini yang pertama, sifat yang mesti kita miliki, al-iman. Keimanan kita kepada Allah dan jauhkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Panggilan Jumat yang kita datang pada hari ini merupakan panggilan keimanan. Andai kata kita tidak beriman, atau iman kita lemah, atau iman kita tak ada, tak akan mungkin kita memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu yang disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang beriman, jika kalian disuruh untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, tinggalkanlah, ya, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, yaitu untuk melaksanakan Jumat dan mendengarkan khutbah. Tinggalkan jual belimu, tinggalkan usahamu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi iman merupakan motivator utama kita, motivasi utama kita dalam meraih surga Allah. Kalau tidak beriman, tak akan masuk surga. Walaupun banyak amalnya, banyak kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah surga akan diraih bagi orang menegakkan salat. Betapapun orang itu mengaku baik, banyak berinfak, bersedekah, tapi jika salat mereka tinggalkan, surga tidak akan mereka raih. Akan tapi salat yang dituntut adalah salat yang khusyuk. Khusyuk adalah ruh salat. Salat yang tidak dilaksanakan dengan khusyuk, salatnya tidak ada ruh tanpa jasad. Oleh karena itulah kita berusaha khusyuk. Khusyuk yaitu kita merasa bahawa salat kita salat terakhir. Contohnya pada hari Jumat ini, salat saya hari Jumat salat yang terakhir. Kunu salata muwaddi'. Jadilah ini salat perpisahan. Seolah kita tidak ada lagi salat selain. Kaum muslimin yang dirahmati. Bagaimana orang berpisah? Orang berpisah itu merasa sedih, iba hati. Apabila kita ingin menginginkan khusyukan, salah satu caranya adalah rasakan salat yang akan kita rasakan ini, salat terpisah. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah, berikutnya yang ketiga adalah orang-orang yang akan meraih surga atau penduduk surga tadi berpaling dari perbuatan sia-sia, perbuatan batil, mencakup dosa, maksiat atau sia-sia. Ketika dia melakukan sesuatu, dia menimbang, ini perbuatan ini baik atau tidak.
Ini perbuatan ini ada manfaat atau tidak? Dilihatnya. Sementara waktu bagi dia sebagai seorang mukmin adalah berharga sekali. Ingat, waktu kita beda dengan keyakinan orang-orang kufar atau orang-orang materialis. Waktu mereka adalah uang. Berbeda dengan kita. Waktu kita adalah kehidupan. Waktu kita adalah ibadah. Oleh karena itu, jauhkan diri kita dari segala sesuatu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Tanda baik Islam seorang itu adalah dia melakukan hal yang bermanfaat. Dia menjauhkan diri dari hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebentar lagi hari libur bagi anak-anak kita. Buat program-program yang mendukung kegiatan mereka. Jangan hari libur hampa atau jangan hari libur bagi anak-anak kita habis di depan layar televisi. Jangan hari libur habis dengan HP atau gadget. Ingat, kita orang tua akan tanya oleh Allah. Jangan kita kira kalau kita bebaskan anak kita memberi HP kepadanya untuk bermain, tanda kita sayang. Tidak demikian. Karena kita tidak bisa mengontrol anak kita dalam menggunakan HP tadi. Berjam-jam dia menggunakan HP untuk bermain. Atur waktu dengan baik. Dengan sia-sia waktu libur. Libur bukan berarti adalah mereka tak ada kegiatan. Libur sekolah saja. Libur itu adalah pengalian kegiatan dari sekolah ke rumah masing-masing. Dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Itulah makna libur. Oleh karena itu, biasakan bentuk karakter anak kita bagaimana mereka menggunakan waktu libur dengan baik. Mungkin dengan mengadakan daurah-daurah di masjid. Atau mungkin juga dia mengundang guru untuk mengaji beberapa hari. Yang jelas orang tua berusaha bagaimana memanfaatkan waktu libur. Dengan sia-sia kegiatannya. Libur 2 minggu. 2 minggu merupakan waktu yang sangat efektif untuk kebaikan kita. Jauhi diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau sia-sia. Sifat berikutnya, sifat ahli surga berikutnya adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat adalah pembersih harta kita. Andai kata zakat tidak kita keluarkan, tercampurlah harta kita dengan hak orang lain. Yang akhirnya harta kita itu tercampur, kotor harta kita tadi. Namun ketika zakat dikeluarkan, maka yang kotor dikeluarkan. Bagi kita zakat itu adalah kotor. Bagi orang yang menerimanya bersih. Keluarkan zakat tadi dengan ketentuan. Jika sudah sampai 1 nisab. Kemudian jika sudah 1 tahun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita miliki jelas tidak semuanya kita yang punya. Ada hak-hak fakir miskin. Ada hak-hak kali kerabat. Ada hak-hak orang tertentu. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Pada harta mereka itu ada hak-hak yang telah ditentukan. Maka tunaikan hak. Jangan kita pendam. Jangan kita tumpuk-tumpuk harta kita. Lalu kita tidak memberikan harta orang-orang yang punya hak. Berikutnya adalah sifat ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk kepada mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Menjaga kemaluan mereka. Mereka menjauhkan diri daripada zina. Mereka menjauhkan diri daripada liwat. Pekerjaan kaum Lut. Homoseksual dan segala macam. Jika mereka menyalurkan kemaluannya, mereka salurkan kepada yang sah, yaitu istrinya sendiri. Alhamdulillah menjalik zaman sekarang ini kita melihat tayangan-tayangan, tontonan-tontonan baik di media televisi, di media sosial. Banyak sekali hal-hal yang memancing dan merusak seseorang sehingga banyak orang yang salah dalam menyalurkan kemaluannya. Mereka berzina, kawin tanpa sah, nikah yang sah, kumpul kebo. Jelas ini adalah hal yang terlarang. Rusak keturunannya. Islam punya aturan yang jelas, yaitu pernikahan. Boleh disalurkan kepada istri-istri atau kepada budak jika ada budak. Oleh karena itu kita panggil kepada kaum muslimin, jauhi segala hal yang akan merusak diri kita
dengan menjaga kemaluan dari hal-hal yang haram. Samping itu kita juga menjaga sebab-sebab yang akan mengantarkan rusaknya kemaluan kita. Jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada zina juga wajib kita jauhi. Tontonan-tontonan, tayang-tayang tidak layak kita lihat, kita jauhi. Karena itu ada sebab-sebab yang akan mengantarkan seorang. Karena tanpa bimbingan, tanpa tuntunan yang jelas, maka generasi kita akan rusak. Sekiranya mereka melihat yang tayangan yang rusak tadi. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di antara sifat-sifat ahli surga adalah orang-orang yang menjaga amanah. Walladzina hum li amanatihim. Menjaga amanah. Apabila ada titipan-titipan kepadanya, dia jaga. Apabila amanah itu berupa perkataan-perkataan yang tidak boleh sebarkan, maka dia simpan rahasia tadi. Dia tidak sebar luaskan. Dia menjaga aib, menjaga amanah. Apabila dia amanahkan, dia memegang suatu jabatan, betul-betul dia dijaga amanah, tidak disalahgunakan. Maka masing-masing kita punya amanah. Kita sebagai seorang kepala keluarga punya amanah. Jadi bapa, pimpinan dalam keluarga tadi. Seorang ibu juga punya amanah untuk menuntun dan membimbing anak-anaknya. Maka jagalah amanah tadi dengan baik. Laksanakan, tunaikan amanah tadi dengan jalan yang dicintai oleh Allah dan redha oleh Allah. Wa ahdihim ra'un, kemudian di antara sifat surga, mereka menjaga janji-janji mereka. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, tepatilah janjimu. Tepati janjimu. Innal ahda kana anhu mas'ula. Sesungguhnya janji itu kelak akan diminta tanggung jawab. Oleh karena itu, jangan mudah kita berjanji. Apabila kita belum bisa menepati, maka jangan katakan aku berjanji. Ya, tapi kalau ada pemanya kita sebagai orang tua menjanjikan hadiah kepada anak-anak kita, ya, sampaikan dengan alasan tertentu. Kalau kamu hafal Quran 1 juz, ya, Bapak akan belikan kamu sepeda. Jika Bapak ada dapat rezeki, jika Bapak dapat rezeki, Bapak akan belikan kamu sepeda. Tapi jangan pasti nanti kalau kamu hafal 1 juz, Bapak pasti akan berikan kamu sepeda. Jangan demikian. Jadi kalau tidak tertepati bagaimana? Alas dengan apa? Jika Allah bukakan pintu rezeki kepada Bapak, pada Abi akan berikan kamu sepeda. Maka jangan mudah kita berjanji. Kepada orang lain pun juga jangan mudah kita berjanji. Jika sekiranya rasa kita tidak bisa menepati, maka katakan saya tidak bisa. Atau insya Allah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Masalah janji, persoalan janji, banyak orang-orang yang tidak menepatinya. Ketika dia berhutang, besok saya bayar. Dan tunggu besok, tidak juga. Besoknya kapan? Minggu. Besok juga. Sebulan. Besok juga. Sampai bertahun-tahun besok juga. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan seperti ini wajib kita ubah sebagai seorang muslim. Karena kelak ini akan diminta tanggung jawab kepada Allah. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Di antara sifat-sifat ahli surga berikutnya adalah orang-orang yang menjaga salat mereka terus menerus dalam berjamaah, menjaga rukun-rukun salat, tumakninahnya, kekusukannya diperhatikan. Jangan sampai kita sudah bertahun-tahun salat akan tetapi tak pernah merasakan khusyuk dalam salat. Oleh karena itu, jaga salat kita, jaga waktunya. Perhatikan, ya, rukuk dan sujudnya, rukunnya dan syaratnya. Walladzina hum kemudian walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Karena banyak orang yang melalaikan salat. Kenapa di sini ditekankan menjaga salat? Salat banyak diabaikan orang. Banyak dilengahkan orang salat. Maka sebaik-baik orang salat adalah di awal waktu. Diperhatikannya waktu salat tadi. Dia mendahulukan perintah Allah dibandingkan usahanya. Dia mendahulukan perintah Allah dibandingkan pekerjaannya. Inilah dia seorang hamba. Kecuali kalau ada dia uzur. Itulah sifat-sifat dari ahli surga yang mudah-mudahan kita bisa mewarisinya. Banyak sifat-sifat yang lain yang mungkin tidak punya waktu kita menjelaskan pada kesempatan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk meraih sifat-sifat tadi
dan Allah masukkan kita dalam surga yang merupakan cita-cita kita yang tertinggi. Tentu semuanya tak bisa hanya dengan saya ingin masuk surga tanpa ada usaha dan kerja keras kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita sekarang berada di penghujung tahun 2023. Tak terasa bagi kita akan masuk tahun 2024. Begitu cepatnya hari-hari ini kita rasa. Sementara amal ibadah kita masih kurang. Bekal kita untuk menghadapi panggilan Allah nanti masih kurang. Apakah kita akan hidup besok? Tak tahu kita. Semua rahasia Allah. Kehidupan dan kematian, semua rahasia Allah. Itu hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taktubu ghadan. Seseorang tidak akan bisa mengetahui apa yang akan ia usahakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan bisa mengetahui di mana dia akan mati. Apakah mati di jalanan, mati di tempat tidur, mati kecelakaan, semua dalam ilmu Allah. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, mumpung Allah masih berikan kita kesehatan, kekuatan iman, waktu, maka bersegeralah kita kepada ampunan Allah. Mohon ampun kita kepada Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Nabi SAW beristighfar dalam sehari lebih 100 kali. Bayangkan, Nabi dosanya sudah diampuni yang berlalu, dan yang akan datang beliau senantiasa istighfar lebih 100 kali. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang belum ada jaminan kita untuk masuk surga? Mari kita tahulah dari Nabi. Mari kita gunakan kesempatan yang ada ini di sisa umur kita untuk meraih amal ibadah sebagai bekal hidup kita di akhir kelak. Yang inilah dia, dunia inilah tempat untuk mencari bekal. Jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai habis waktu kita pada hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Penyesalan yang akan datang bagi kita ketika kita melalaikan, mengabaikan dunia ini, kita akan menyesal. Akan dari penyesalan yang datang di belakang hari tak ada gunanya. Bagaimana orang kafir ketika dia melihat, diperlihatkan kepadanya azab, tak tahan dia sampai dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduhai, alangkah baiknya aku jadi tanah. Ketika dilihatkan kepadanya azab. Jadi dilihatkan azab itu kepada orang mukmin, orang kafir. Orang mukmin, orang kafir ketakutan ketika itu. Ya laitani kuntu turaba. Dalam surat Al-Naba, aduhai, alangkah baiknya kalau aku dulunya jadi tanah, sehingga aku tidak diazab, tidak disiksa, tidak dibakar oleh api neraka. Semoga kita terhindar dari demikian. Semoga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, kapan saja. Wan bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan yang kamu lakukan karena sudah terlanjur dengan melakukan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosamu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik akan mendapatkan makam dan kedudukan tinggi nanti di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berakhlak baik akan bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah yang kedua bisa kita sampaikan. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله أكبر.